dalam domain frekuensi, tegangan dan arus ini kita rubah dalam bentuk magnitud dan fasa. Ya, karena sinyal kita itu dia ada frekuensinya, ada fasanya, ada magnitudonya. Ya, kenapa kita butuh Fourier? Karena itu ya. Oke, nah itu alasannya. Nah, ini blok diagramnya. Kalau misalkan saya punya sinyal waktu kontinu gitu ya, saya mau rubah ke waktu diskrit, saya butuh sampling ya, sampling coding ya, sisanya di penerima nanti kebalikan dari pengirim. Nah, kalau saya mau rubah ke dalam bentuk bentuk Fourier ya, domain frekuensi ya, yang N ini saya harus Fourierkan dulu ya. Nah, nanti teman-teman N di sini nanti pasangannya omega besar. Ada pertanyaan? Nah, kalau waktu kontinu T itu nanti omega kecil ya, karena kita nanti bermain di sini di diskrit dan frekuensi diskrit, maka kita pakai omega besar. Ya, sama-sama omega, cuman ini omega kecil, ini omega besar. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan. Nah, ini untuk representasi Fourier-nya. Misalkan saya punya sinyal kontinu dan sinyal diskrit ya. Nah, kalau untuk kontinu, kalau sinyal periodik ya, itu namanya direct Fourier. Kalau dia non-periodik, itu nanti transformasi Fourier. Nah, kalau untuk sinyal waktu diskrit, kalau untuk periodiknya, sinyal periodik maksudnya, dia butuh direct Fourier waktu diskrit, sementara untuk sinyal non-periodik, dia butuh transformasi Fourier waktu diskrit. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Bu. Cukup jelas ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini dia. Misalkan ada suatu respon frekuensi di mana frekuensi ini akan menunjukkan respon dari sistem kita. Misalkan ada XN masukannya. Ya, di sini ada sistem yang akan mengolah sinyal kita. Ini ada outputnya. Nah, maka untuk si sistem ini ada yang namanya Fourier system ya, dari HN respon impuls kita bisa rubah menjadi HEJ omega ya, H eksponensial pangkat J omega. Nah, ini yang nanti kita transformasikan ya. Oke, kita bahas dulu untuk transformasi Fourier waktu diskritnya. Oke, ini dia. Nah, seperti yang kita bahas di atas, bahwa untuk transformasi Fourier waktu diskrit atau TFWD gitu ya, ini biasanya digunakan untuk sinyal yang non-periodik ya, artinya dia nilainya tidak sama untuk sepanjang waktu. Nah, untuk formulasinya teman-teman bisa gunakan sigma di sini ya. Jadi untuk X omega itu adalah Fourier dari sinyal XN, yaitu arti matematisnya ya. Jadi sinyal X omega itu adalah Fourier dari sinyal XN, di mana nilainya adalah sigma dari nilai XN itu sendiri, sinyal diskrit, eksponensial pangkat C omega N, N-nya itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya, atau dalam bentuk nilai real dan imajiner, bentuk kompleksnya, teman-teman bisa tuliskan ya, X omega itu sigma dari nilai X real omeganya ditambah X kompleks J ya, J X imajiner omeganya ya, dimana N-nya nanti dari min tak hingga sampai tak hingga. Oke, dari rumus ada yang mau ditanyakan? Jelas? Iya, Bu. Yap. Jelas ya. Oke, saya lanjut. Nah, tadi yang rumus di atas yang ini, ya, ini bentuk biasa, ini bentuk kompleks. Teman-teman bisa tuliskan dalam bentuk polar juga, bentuk kutub. Ya, dalam bentuk polar, teman-teman bisa tuliskan ini nilai mutlak dari amplitudonya, magnitudenya, ya, eksponensial pangkat J si omega si ini adalah pasanya. Ya, jadi kalau misalkan nanti diketahui sinyalnya dalam bentuk real dan imajiner, untuk mencari bentar, laptopnya ngelag. MVP mau turun kan? Enggak kartu MVP protection. Oke, nah untuk mencari bentuk polarnya, maka teman-teman mencari magnitudnya ya. Untuk mencari magnitud, teman-teman bisa menggunakan persamaan yang ini ya. Jadi untuk mencari magnitud X omeganya, tinggal akarkan kuadrat real dan imajinernya.
Ya, jadi untuk mencari magnitudenya akar kuadratkan real dan imajinernya. Itu untuk magnitudenya. Sementara untuk fasanya arcus tangen ya nilai imajiner Y per X ya, arcus tangen Y per X, maka arcus tangen nilai imajiner kita bagi dengan nilai real. Kenapa harus Valiro gini? Ya, ini untuk mencari polar. Gak ada demig banyak sih. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Demig banyak sih, cuma susah masukin. Jelas, Bu. Jelas ya, kita lihat contoh soalnya yang ini. Ya, nah tentukan respon magnituda dan fasa dari sistem ya yang diwakili oleh respon impuls. Saya punya Hn ya, do n ditambah do n min 1. Nah ini teman-teman konversi dulu dalam bentuk H omega. Ya, dalam bentuk Fourier-nya, maka do n ini 1. Kalau misalnya nanti di soal UTS-nya ini 2 gitu ya, maka ini 2 gitu ya. Jadi teman-teman nggak rubah 2 gitu. Nah ini karena kebetulan amplitudenya 1, ya, maka di sini 1. Ya, teman-teman tinggal konversi amplitudenya saja ke sini. Ya, jadi ini do n-nya 1. Nah, ini adalah do n min 1, otomatis ini pangkat min 1 yang ini. Jadi ini adalah eksponensial pangkat min j omega. Konversi ada yang mau ditanyakan? Nanti pas UTS nggak ada nanya-nanya nih. Cukup jelas? Ya, oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, di sini ya dia hanya ada 1 plus E pangkat min J omega. Ya. Nah, dari soal ini kita harus menghasilkan magnitud dan fasa. Ya, nah untuk menghasilkan magnitud dan fasa teman-teman di sini kalikan sesuatu yang membuat dia tidak ada. Maksudnya adalah di sini kan hanya ada 1 plus eksponensial pangkat min J omega. Ya. Untuk mencari yang ini, eksponensial min J omega per 2, itu adalah pangkat tertinggi yang ini, teman-teman lihat. Di sini pangkat tertingginya adalah 1, ya, min J omega 1 di sini, bagi 2. Itu nanti untuk mencari sini, nilai yang ini. Ya, jadi karena kalau kita kalikan, eksponensial min J omega per 2 dikalikan dengan eksponensial J omega per 2, ini hasilnya 1. Kalau kita kalikan hasilnya 1, akan sama soal ini sama ini akan sama. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Kalau misalkan nanti di sini 4 omega, ya maka di sini pengalinya adalah min J 2 omega dikali eksponensial J 2 omega. Jadi pangkat tertinggi yang omega sini teman-teman bagi 2. Ini dia. Dan kalau ini dikalikan itu hasilnya 1. Jadi persamaan ini dan di atas itu sama. Tapi di sini yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Oke, saya lanjut. Nah, untuk yang penggali ke dalam sini, itu yang teman-teman kalikan adalah yang positif. Yang karena yang nilai negatif ini adalah nilai fasanya. Ini pasti untuk nilai fasa. Ya, makanya kita kalikan ke dalam adalah nilai plusnya yang ini. Ini kalikan ke dalam, ya, jadi eksponensial pangkat J omega per 2. Ini dikalikan ke dalam, berarti ini min 2 per 2 ya. Dikalikan dengan omega per 2, maka dapatnya adalah pangkat min J omega per 2. Ya, yang ini tetap, ini fasanya. Ya, nah ini teman-teman kalau dijadikan ke kosin, ya, eksponensial pangkat JA ditambah eksponensial pangkat min JA itu adalah 2 cos A ya, 2 cos A. Ya, nah dari sini hasilnya adalah 2 cos omega per 2. Oke, jadi untuk magnitudenya itu adalah yang ini, 2 cos omega per 2, sementara untuk fasanya adalah min omega per 2. Yang ini, ambil yang ini, min omega per 2. Itu dia jawabannya. Hah? Dari mana? Tambah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bu, izin bertanya boleh, Bu? Ngomong nih, tarik. Itu yang EJ omega per 2 ditambah E min J omega per 2 dirubah ke 2 cos omega per 2 bagaimana, Bu? Iya, ini udah rumus. Jadi teman-teman ingat rumus Euler yang EJ omega ditambah E pangkat min J omega itu adalah 2 cos omega. Kalau EJ omega dikurang E min J omega itu adalah sin
ya, 2J sin omega. Masih ingat rumusnya? Persamaan ular. Nah, kalau ini plus itu artinya cos. Kalau ini min di sini itu sin. Gimana? Ya, Baik, Bu. Terima kasih. oke, yang lain ada pertanyaan? Oke, saya cek dulu. Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk hitungan yang baris kedua itu kenapa dikalikan dengan yang bilangan eksponensial J omega per 2, Bu? Yang di dalam kurung itu kenapa dikalikan langsung ke EJ omega per 2? Yang baris keberapa? Baris kedua. Yang ini? Iya, Bu. Yang ini? Yang ini? Iya, Bu, iya. Oh, oke. Yang ini seperti yang saya bilang tadi ya, dari persamaan yang di atas, yang respon input system yang ini, ya kita harus mencari magnitudo dan fasanya. Ya, magnitudo dan fasa. Nah, dari sini kita bisa lihat nih ya, dia adalah 1, kita merubah ke dalam bentuk eksponensial, ya. Ini adalah 1, ini adalah eksponensial pangkat min J omega. Untuk mencari pengalinya yang ini, itu pangkat tertinggi dibagi 2. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah 1. Nah, untuk penggali yang di sini itu adalah pangkat tertinggi bagi 2. Ya, jadi omega bagi 2. Gitu. Kalau misalkan di sini 5 gitu ya, maka di sini adalah 5 juga. Gitu. Oke. Ya, ini nilainya harus 1 supaya persamaan yang 1 dan persamaan yang ini sama. Karena ini kalau teman-teman kalikan itu hasilnya adalah 1. Gitu. Intinya adalah yang untuk mencari fasa, di sini akan kelihatan fasanya, ya, yang negatif ini yang fasanya. Itu adalah minus ya, fasa. Oke. Sementara yang untuk positifnya ini yang dikalikan ke dalam. Nanti ini untuk mencari magnitudonya. Oh, oke. Oke, ada pertanyaan? Sudah, Bu, cukup. Terima kasih. Oke, yang lain? Lanjut. Oh, bagi ya. Oh, Jadi gimana katanya? Oke. Ada pertanyaan? Coba di sini saya lanjut. tapi Bu, maaf itu kalau dari misalnya rumus ya. magnitude do-nya itu misal 3 do n plus 2 gimana Bu H omeganya? Gimana? Oh, ini. Ya kalau Berarti ini 3 yang dong. HN-nya magnitude-nya itu 3 do n plus 2 misal Di H sini? omeganya gimana Bu? Ya Di Bu. sini? Ini? Ya. Oke, maka ini 3. 3E. Ini doang. Siap Bu, mengerti Bu. Ya, ada WA. Jemput. Apa? Makan. Memang kamu suka Ada lagi? Berarti sukanya ayam. Ayam di crispy pakai tepung. Oke, saya lanjut ya. Oke, ada pertanyaan, saya lanjut. Ya. Oke, ini untuk contoh soal yang kedua ya. Soal yang kedua, Ya. tentukan Ditepung. fungsi Fourier dari deret pulsa xn UN jadi kurang UN kurang Kamu N mah besar ini adalah periodenya balik. ya. Oh, Nah, iya. teman-teman tinggal masukkan ke Kenapa persamaan gak bahas yang di di HP atas. aja? Ya, jadi sigma. Di sini kita nggak tahu batasnya berapa ya, tapi di sini periodenya adalah 4 ya, seperti ini ya. 1, 2, 3. Nah, masukkan ke persamaan di sini, gunakan rumus deret ya, sehingga untuk persamaan yang ini itu didapatkan 1 dikurang eksponensial pangkat min J omega n perioda ya dibagi 1 dikurang eksponensial pangkat min J omega ya. Nah, ini teman-teman pecah ya, teman-teman pecah. Nah, ini sehingga nanti hasilnya akan sama ya. Ini dikali ini itu adalah 1 ya. Oke, ini dikali ini itu adalah eksponensial min J omega n. Ya, nah lihat di sini, karena ini minus, ya maka di sini jadi sin. Karena ini minus, di sini jadi sin. Ya, nanti pakai persamaan ular saja. Minus jadi sin, kalau plus jadi cos gitu jadi. Kalau ini plus maka dia akan jadi cos, ya. Karena Ibu, ini kenapa minus langsung ke dia sini? jadi Saya sin. pusing. Ya, oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau plus jadi cos. Oke, enggak ada. Saya lanjut.
Nah, ini untuk inverse transformasi Fourier ya. Kalau tadi Fourier-nya kita sigma, kalau untuk inverse-nya kita integral. Hati-hati dengan rumus ya. Nah, untuk mencari rumus, ini inverse Fourier-nya, sinyal xn itu adalah inverse Fourier dari x omega itu adalah 1/2pi integral dari nanti nilai rank-nya ya, 2pi sampai ya nilai tertentu x omega eksponensial. Nah, ini di sini plus ya, eksponensial pangkat c omega n do omega. Kalau tadi yang di atas sigmanya di sini minus, di sini plus. Hati-hati dengan rumus. Ya, ini untuk inverse-nya. Nah, ini untuk contohnya. Teman-teman sudah saya berikan contohnya. Di sini saya punya suatu sinyal ya, di mana periodenya adalah min W sampai W. Ya. Nah, nanti teman-teman, di sini tolong gambarkan, mungkin ini nanti untuk praktikum ya, tolong diplotkan gambar untuk W-nya, ganti W-nya pi/4 contohnya gitu ya. Ini nanti untuk praktikum saja. Nah, untuk mencari yang A, teman-teman bisa menggunakan rumus yang ini. Apa itu? Ya, jadi xn-nya ya itu adalah 1/2pi ya. Integral min pi sampai pi x omega eksponensial pangkat j omega n do omega. Ya, kita integralkan, dapatnya adalah sin wn dibagi dengan pn. Ini untuk inverse-nya. Sare deui. Awal dia kan udang. Tajam-tajam udah kan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin hari ini separuh aja ya, 40 slide aja. Oh ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, nanti teman-teman coba pelajarin dulu. Kalau masih ragu, nanti WhatsApp saya ya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bisa diulang nggak, Bu, buat ngedapetin si nilai xn-nya itu? Kenapa bisa jadi segitu, Bu? Kenapa xn-nya? Gimana, Dek? Gimana cara dapetin nilai xn-nya itu, Bu, dari soal yang A? Masih agak bingung. Ya, ini kan dia j omega ya. Nah, ini masukin amplitude-nya aja. X omega kita 1 ya. Ya, berarti x omega-nya 1. Ya udah masuk ke persamaan 1 gitu. Berarti 1 dikali eksponensial j omega n, ya tetap pangkat j omega n kan? Iya. Iya, ini teman-teman amplitude-nya saja. Oh, ya. Berarti itu memang rumusnya ya, Bu, ya? Tinggal masukin amplitude. Ya, ini rumusnya. Oke. Ini rumusnya, teman-teman masukkan amplitude j omega-nya 1 di sini. Kalau nanti 2 ya masukkan 2 gitu. Ya, Bu. Ya. Ini persamaan sinyal biasa saja ya. Fungsi ya. Oke, Dek. Saya lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Oke, nggak ada. Ini tabel pasangan Fourier ya. Ini membantu kita untuk mencari pasangannya. Misalkan kalau misalkan do n yang tadi, Dek. Ya, do n, maka dia adalah 1 ya. Do n dikurang something gitu ya. Misalkan n dikurang n0, maka dia eksponensial pangkat j omega n0 gitu. Ya, jadi ini teman-teman nge-refer ke sini aja nanti. Oke? Jadi kalau misalkan di atas itu nanti 3 do n, ya maka di sini 3 gitu. Ya, kalau di sini 5 do n dikurang 5, ya maka di sini adalah 3 eksponensial min j omega 5 gitu. Paham? Tidak, Bu. Ada pertanyaan? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Saya lanjut untuk tabel, rasanya nggak ada yang mau ditanyakan, cukup jelas ya. Nah, ini untuk sifat-sifat Fourier ya. Yang pertama dia periodik ya, periodisitas. Kalau misalkan dia 2pi berarti itu 360 ya. Kalau 2pi berarti 360, dia akan periodik, contohnya gitu. Ya, kalau periodik kita pakai yang direct Fourier nanti ya. Nah, ini misalkan periodisitas berarti X dalam kurung omega tambah 2pi misalkan. Itu kan sama dengan nilainya sendiri, X omega. Ya, rank-nya karena dia 2pi, maka 0 sampai 2pi atau min pi sampai pi. Sama nilainya. Ya, oke. Nah, yang kedua itu dia linear. Artinya adalah kalau sesuatu kita kalikan, misalkan A1 sinyal X1N kita kalikan A1 dan X2N kita kalikan A2, maka untuk Fourier-nya X1 omega harus kita kalikan dengan A1 dan X2 omega kita kalikan dengan A2. Itu maksudnya linearitas. Nah, yang ketiga itu adalah time shifting. Time shifting berarti pergeseran terhadap waktu, artinya sumbu X-nya yang kita lihat. Ya, nah kalau misalkan sinyalnya kita geser, ya Xn dikurang N0, maka untuk Fourier-nya eksponensial pangkat min J omega N0 tergantung nilai N0-nya X omega.
ya. Nah, yang keempat itu adalah frekuensi shifting, frekuensinya yang kita geser. Kalau misalkan E pangkat J omega 0 N XN, itu Fourier-nya adalah X omega kita kurang dengan omega 0. Ini frekuensi shifting ya. Nah, kalau conjugate, ya conjugate nilai conjugate-nya. Misalkan XN-nya kita conjugate, maka Fourier-nya juga harus conjugate. Di sini teman-teman lihat, conjugate-nya itu adalah min omega. 18 slide. Ya, kalau pembalikan terhadap waktu seperti apa? Misalkan X min N, nah maka untuk Fourier-nya juga X min omega. Ya, nah kalau untuk time scaling berarti perskalaan dalam terhadap waktu. Kalau X-nya kita kalikan M gitu ya, kita kalikan 3 misalkan gitu, nah maka untuk si Fourier-nya juga kita kalikan 3. Ya, oke, ini untuk dualitas. Ya, dualitas berarti kalau ada nilai Xn, ada Fourier-nya, maka untuk Fourier ada nilai Xn-nya, itu maksudnya. Ya, nah yang ke-9 itu diferensiasi berarti turunan, ya, turunan terhadap frekuensi. Kalau ada n xn, ya, maka Fourier-nya adalah J, kita tambahkan J di sini. Diferensiasi X omega, oke ini kurang. Omega, ya, D omega. Ya, oke. Selanjutnya differencing ya, differencing berarti perbedaan untuk solusi persamaannya. Kalau ada xn dikurang xn min 1, maka Fourier-nya itu adalah, nah ini soal yang di atas tadi ya. Oke, maka nilainya adalah 1 dikurang eksponensial pangkat min J omega X omega. Nah, kalau akumulasi penjumlahan di sigma XK contohnya ya, maka untuk Fourier-nya adalah Pi X0 do omega ditambah 1/1 dikurang E eksponensial pangkat min J omega X omega. Ya, nah bagaimana kalau ada konvolusi? Ya, kalau ada konvolusi, sinyal X1N kita convolving dengan X2N, maka untuk konvolusi di Fourier, X1 omega kita kalikan dengan X2 omega, hati-hati. Ini konvolusi simbolnya, ya, kalau misalkan nanti ya di praktikum ada konvolusi 2 Fourier, kita kalikan. Kalau sinyal Xn-nya kita konvolusi, convolving, kita kali, kita jumlah, maka untuk Fourier kita kalikan saja. Ya. Nah, ini untuk perkalian. Kalau X1 kita kalikan dengan X2, maka hasilnya adalah 1/2 pi X1N kita, ini apa? Ini simbol apa? Kali ya. Kalikan dengan X2 omega. Ya. Oke, sampai di sini sifat-sifat ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas? Ada pertanyaan? Tabel yang dulu apa namanya? Nggak ada, oke. Saya lanjut kalau nggak ada. Nah, ini untuk tabel pasangannya, sifat Fourier. Ya. Ini periodicity, linearitas, time shifting, dan seterusnya ya. Ini nanti teman-teman bisa pelajari rumusnya. Oke, Dek. Sampai di sini ada pertanyaan, Dek? Sebelum saya masuk deret? Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Saya masuk deret Fourier. Nah, deret Fourier itu kita gunakan untuk sinyal periodik, ya. Di mana di sini sinyalnya ada N, periode N besar. Ya. Nah, suatu sinyal waktu diskrit Xn dikatakan periodik, ya, jika sinyal Xn ditambahkan dengan periodenya itu akan sama dengan nilai Xn itu sendiri. Ya. Nah, untuk periode fundamental nanti ada N0, itu namanya periode fundamental, itu adalah nilai positif yang paling kecil dari periode itu sendiri. Misalkan deretan eksponensial kompleksnya adalah Xn eksponensial pangkat J 2pi per periode fundamental, kita kalikan dengan N, itu akan sama dengan, teman-teman lihat di sini, eksponensial J omega 0 N. Ya, jadi nanti kalau misalkan omega yang nggak diketahui, teman-teman lihat periodenya. Ya, karena untuk mencari ini omega 0 itu adalah 2pi per N0. Ini dia. Ya, untuk mencari omega 0 itu adalah 2pi per N0. Nanti jangan bingung. Bu, ini periodenya aja, omeganya nggak ada ya. Omega berarti dilihat dari periodenya.
Ya, jadi rumusnya harus menghasilkan eksponensial pangkat J omega 0n. Oke, omega itu adalah 2pi per periode. Oke, kita lanjut. Nah, ini jadi untuk merepresentasikan Fourier di discrete series gitu ya, maka teman-teman bisa gunakan bersamaan xn sigma dari CK. CK ini adalah koefisien Fourier-nya, eksponensial pangkat JK omega 0n, K-nya dari 0 sampai periode dikurang 1. Nah, ingat di sini omega 0 itu adalah 2pi per n0. Untuk koefisien Fourier-nya, CK itu sendiri adalah 1 per n0, ya, sigma dari xn eksponensial pangkat min JK omega 0n, n-nya dari 0 sampai periode dikurang 1. Ya, oke, ini sifat-sifatnya. Nanti ini saya skip saja, saya langsung ke contoh soal ya. Oke, nah ini contohnya yang pertama. Ya, tentukan representasi Fourier discrete series dari deret xn cos pi per 4n. Ya, nah di sini teman-teman lihat, ya periodenya itu adalah 8. Ya, karena di sini omega 0-nya adalah pi per 4, maka bisa kita definisikan n0-nya adalah 8. Ya, nah maka dia cos pi per 4n, ya, karena cos di sini, ya, maka untuk mencari ulernya itu adalah setengah eksponensial j pi per 4n ditambah eksponensial pangkat min j pi per 4n. Ya, sehingga kita dapatkan setengah eksponensial ini adalah omega 0-nya, ya, ditambah dengan setengah eksponensial min j omega 0. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Jadi ada space. Aja. Enggak, di orang mah full, malah lebih. Jadi orang teh layar lebih bagus di sini daripada di laptop orang. Ada? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, pengaruh. Ya. Yang jelas. Itu kan yang periode nolnya kan sama dengan 8 ya, Bu. Dari N dibagi 4 itu kenapa 8, Bu? Kok bisa Aku. sih gak supportnya dia. Kenapa 8? Karena ini adalah Itu omega 0. tahu sih ininya. Si Omega 0-nya itu adalah pi per 4. Ya, omega 0 2 pi per 0, berarti untuk mendapatkan pi per 4, maka kita butuh sesuatu yang hasilnya di sini 1 dan hasilnya 4. Oke, saya ambil yang di atas. Paham? Paham nggak ya? Iya, Bu, dikit, Bu. Ini, ya, karena ini adalah cos omega 0n, ya. Nah, cos omega 0n kita itu pi per 4, yang ini pi per 4, maka omeganya di sini 2, di sini harus berapa supaya hasilnya pi per 4? Iya, ada yang ketemu si Ade. Kapan sekarang? Pagi. Maka harus 8, maka n0-nya 8, supaya menghasilkan Punya dia pulang pi per 4. balik ke jam 12 rumah. Teman-teman hati-hati baca soal. Nah, maka kita butuh periodenya itu adalah 8 supaya hasilnya pi per 4. Nah, ini. Ya. Ini cos omega 0 n, ya. Cos omega 0-nya itu adalah pi per 4, rumusnya 2 pi per n0, kita harus mencari sesuatu, ya. Periodenya berapa sehingga hasilnya harus pi per 4. Ya, maka harus 8 karena ini dibagi 21, ini dibagi 24, maka pi per 4 sama. Gitu. Bisa? Ya, baik, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, nanti teman-teman masukkan nilainya, periodenya 8, berarti dari ini definisinya bebas ya, bisa 0 sampai 7, min 1 sampai 6 bisa bebas setiap orang. Ya, di sini definisinya bebas ya, bisa berapa aja, yang penting periodenya 8. Ya, oke, ini soal nomor 1, ini soal nomor 2. Ya, teman-teman lihat, ini dia periodik, ya. Oke. Nah, diketahui sinyal periodiknya 0, 1, 2, 3. Ya, berarti periodenya 4. Ya, maka N0-nya itu adalah 2 pi per 4, jadi pi per 2. Ya. Nah, teman-teman masukkan eksponensial pangkat min J pi per 2. Pi per 2 itu berapa? Pi per 2 berapa, Dek? Pi per 2. Pi per 2 berapa? Hah?
Lihat aja Bu materinya. Pi per 2, 90. 90 ya. Jadi nanti dapatnya 30. cos 90 dikurang J sin 90. Ya, dapatnya cos 90 berapa? 1. Cos 90. No. Jadi jangan bingung nih, min J-nya dari mana? 1. Soalnya tuh. Cos 90 berapa? No, Bu. Oh, Bu. Oke, dikurang J sin 90. Gas gak? Oke, maka dapatnya min J. Hah? Nanti jangan bingung min J dapat dari mana? Paham ya? Ini masuk gak? Apa perlu saya urai nih? Nggak bisa ya? Itu Bu, urai Bu. Di sini paham? Saya lanjut nih, bahas. Dek, nanti keluar UTSB, UAS nih soal UAS ya. Ada yang pertanyaan nih? Nanti bingung. Oke, saya lanjut ya, nggak ada pertanyaan. Nah, teman-teman cari koefisien Fourier-nya, karena dia punya koefisien Fourier-nya, masukkan persamaan ya, jadi CK yang rumus di atas yang ini. Saya lihat dulu rumusnya. Yang ini, teman-teman masukkan rumus yang ini. Ya. Oke, saya pindahin dulu. Nah, ini. Ya, masukkan. Oke, nah ini periodanya, masukkan periodanya 4 ya, berarti 4 kurang 1, 3 yang ini XN. XN-nya masukkan yang di atas tadi, sehingga didapatkan untuk koefisien Fourier C0-nya 3/2, untuk C1-nya min setengah plus C setengah, untuk C2-nya itu adalah min setengah, sementara untuk koefisien Fourier C3-nya adalah min setengah dikurang C setengah. Kenapa sampai 3? Karena ada 4 periodenya, jadi 0 sampai 3. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, nggak ada. Oke, saya lanjut. Oke, ini contoh yang ketiga sama, ya, sama. Caranya sama. Oke. Oke, nanti teman-teman tolong pelajarin ya. Nah, ini rumusnya pakai yang tadi ya, pakai koefisien Fourier yang CK tadi. Ini hasilnya. Nah, teman-teman lihat di sini, ini dikurang, berarti di sini hasilnya sin. Ya. Oke, nanti Fourier-nya tolong dilihat lagi. Nah, ini untuk gambarnya. Ini untuk praktikum saja nanti. Udah, syukurin aja. Oke, ada pertanyaan? Jangan yang bagus-bagus. Udah yang cuma nyala. Ini kayaknya materi setelah UTS saja ya. Oke, saya cek dulu. Udah tuh jangan ituin lagi bagus. Kayaknya materi setelah UTS saja. Oke, materi kita UTS sampai di sini. Ada pertanyaan? Kompleks itu setik pengaruh itu teh. Ya, itu AC power kan. Gitu. Di sini. Ada pertanyaan? Kalau enggak, ini materi UTS sampai di sini. Oh, 40. Baik, Bu. Mudah sekali, Bu. Kan si ini macam-macam mulu hidupnya. Siapa? Lu. Ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan nih. Ya kali, Bu. Cukup. Ada, Dek? Oke. Nanti tolong dipelajari ya materinya. Kalau teman-teman masih bingung, nanti WhatsApp ya. Siap. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup kelasnya. Ada 58 ya. Nanti absensinya langsung ke-record di Google Attendance saya ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup kelasnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, Izin lift, Bu. silakan. Lagi nih sih. Masih enak banget.